Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Farid dengan NIM 051598285 akan mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan. Untuk tugasnya di sini saya sudah mendownloadnya. Mari kita lihat tugasnya. Nah, untuk tugasnya seperti ini ya. Yang pertama yaitu deskripsi tugas. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui. Spesifikasi jaringan. Ada kantor pusat yang terdiri dari departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi yaitu 10 perangkat, departemen server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Untuk kantor cabangnya, total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat, dan alamat IP yang tersedia yaitu 192.162.10.24. Yang pertama yaitu desain subnet atau subnetting. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnetnya. Ada subnet mask, alamat jaringan atau network address, rentang alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencakup kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Ada tabel subnetting. Di sini saya sudah mengisi tabel subnettingnya. Di sini saya menggunakan metode VLSM yaitu Variable Link Subnet Mask. Metode ini membagi subnet sesuai kebutuhan, tidak seragam sehingga lebih efisien dikarenakan keterbatasan saya ya. Di sini saya sudah mengisinya. Ada subnet segmen, kebutuhan hostnya, subnet mask, network address, usable range, broadcast address. Nah, ini. Nah, untuk yang kedua yaitu tabel routing. Buatlah tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meluruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination, network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Tabel routing statis atau routing pada router kantor pusat. Destination networknya sudah terisi ya. Ini untuk menuju jaringan kantor cabang. Tabel routing statis router pada router kantor cabang. Nah, di sini destination work ada ini ya alamat IP-nya. Yang ini untuk menuju jaringan sales, yang ini menuju jaringan marketing, menuju jaringan IT, dan menuju jaringan server. Nah, untuk tugasnya hanya seperti itu ya.
Nah, untuk kesimpulannya yaitu kita buat kesimpulannya dari desain subnet dan tabel routing dari kesemuanya. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, efisiensi pengamatan. Efisiensi pengamatan dengan VLSM blok IP24 bisa digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing departemen. Terus yang kedua, koneksi antar wilayah routing statis memastikan komunikasi antar kantor pusat dan kantor cabang berjalan lancar. Yang ketiga, skalabilitas masa depan. Desain ini masih menyisakan ruang alamat IP untuk pertumbuhan perangkat atau penambahan departemen baru. Terus yang terakhir, struktur jaringan terorganisir. Jadi pembagian network address, usable range, dan broadcast address dalam monitor dan melakukan troubleshooting jadi lebih mudah dan sistematis. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah dan kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.